Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini adalah teks eksposisi. Kalian sudah tahu apa teks eksposisi itu? Pasti sebagian sudah tahu ya anak-anak ya, apa yang disebut teks eksposisi. Baiklah, akan Ibu sampaikan materi berikut ini. Nah, di sini ada pengertian dari teks eksposisi, lalu fungsi dari teks eksposisi, lalu struktur teks eksposisi dan aspek kebahasaan. Nah, di sini ya, apa yang tadi Ibu tanyakan? Nah, di sini ada jawabannya ya. Teks eksposisi merupakan genre teks berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan. Gagasan tersebut disampaikan oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara menyertakan alasan-alasan logis. Nah, di sini fungsinya untuk apa coba? Untuk memberikan informasi atas gagasan atau permasalahan atau ide secara mendalam. Permasalahan yang diangkat dijelaskan melalui sudut pandang ilmiah yang disertai teori penunjang dan bukti-bukti ilmiah. Penulis mengutarakan pendapat secara objektif dan bertanggung jawab sebab didasari oleh fakta dan data terkait. Tujuannya adalah meyakinkan pembaca bahwa masalah atau gagasan tersebut penting dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini ada 3 struktur dari teks eksposisi. Struktur yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang. Nah, kalian bisa baca ya di sini contoh teks eksposisi. Di sini mengenai pembangunan dan bencana lingkungan. Ibu bacakan paragraf pertama ya. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Silakan kalian baca ya. Ini kesimpulan. Selanjutnya kan kalian baca, nanti kita analisis ya. Baca lagi. Baiklah. Nah, ini tesis atau pernyataan pendapat merupakan bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian ini berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi.
Sini contohnya ya, pada tesis atau pendapat. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama adalah ledakan jumlah penduduk. Nah, ini merupakan tesis atau pernyataan pendapat. Jadi struktur bagian pertama. Lalu yang kedua, argumentasi. Nah, di sini merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Berikut adalah argumentasi. Sini ya, ini merupakan argumentasi. Di sini para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian alam. Nah, itu kan berdasarkan data, fakta di lapangan seperti apa. Makanya si penulis bisa menulis argumen di dalam teks eksposisi ini. Lalu selanjutnya, penegasan ulang. Bagian ini bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Nah, di sini penegasannya adalah masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi ke-6 masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi di bumi. Nah, di sini tegaskan ya bahwa memang masalah lingkungan ini adalah masalah yang serius dan harus segera diatasi ya. Ya caranya di sini mencari solusi. Nah, di sini ada aspek kebahasaan dalam teks eksposisi. 1. Menggunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Kalau di sini ya mengenai habitat, penggunaan istilah tersebut membantu penulis atau pembicara memperkuat gagasan yang disampaikan. Ini kan ada populasi, habitat, dan lain-lain. Banyak menggunakan kata sifat seperti serius, gawat, genting, dan lain-lain. Banyak terdapat perubahan jenis kata karena afiksasi. Kalian sudah pernah kan pelajari apa itu afiksasi? Ya, afiksasi adalah proses pengimbuhan atau proses awalan, penyisipan awalan, sisipan atau akhiran. Itu namanya afiksasi. Contoh di sini, kata bentukannya penipisan. Jenisnya nomina, imbuhan, pe-an. Lalu kata dasarnya tipis, jenisnya adjektiva. Lalu yang terakhir, banyak menggunakan kalimat verbal, yaitu kalimat berpredikat verbal. Kalimat lainnya, kalimat nominal, kalimat berpredikat nominal, adjektiva, numeralia atau adverbia jarang digunakan dalam teks eksposisi. Ini contoh kalimat verbalnya ya. Kalimatnya bunyi seperti ini. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Itu jenis kalimat aktif transitif. Lalu kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. Itu dinamakan kalimat aktif transitif. Lalu masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Disebut juga kalimat aktif intransitif. Kalian sudah mempelajari ya apa itu kalimat aktif transitif, intransitif. Jadi kalau kalimat aktif transitif, kalimat aktif yang memiliki objek. Kalau kalimat aktif intransitif, kalimat aktif yang tidak memiliki. Demikian pembahasan